Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini Tuhan beri waktu dan kesempatan kita berjumpa dalam pelayanan renungan harian keluarga. Dan karena itu mari bersama kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Dia. Kita mulaikan dengan bersama-sama mengangkat pujian Jangan Lupa Nama Tuhan. Jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh. Nama itu perteduhan bagi jiwa yang keluh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Nama itu amat kuat dan olehnya kau menang atas musuh yang susah dengan angkat perang. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh ada di hari yang baru ini. Dan kami hendak bersama-sama beribadah memuliakan mengagungkan nama Tuhan. Kami mau baca firman, kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menolong dan menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian bacaan firman Tuhan di hari ini dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, "Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya." Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini, hati-hati, jangan lupakan Tuhan. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan saat menapaki hidup ini adalah kita harus berhati-hati. Mengapa? Karena kalau tidak berhati-hati, kita dapat membahayakan diri sendiri pun orang lain. Contohnya, saat kita membawa kendaraan. Dapat dipastikan jika semua pengendara tidak berhati-hati di jalan, maka akan terjadi kekacauan, kecelakaan, dan kebinasaan dalam hidup. Nah, demikian halnya dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sebagai pencipta hidup umat.
Ia menghendaki umatnya menata hidup dengan berhati-hati, teliti, dan cermat. Ia ingin umatnya menjalani hidup yang bukan sembarang hidup, hanya mengikuti keinginan dan kehendak diri sendiri, tetapi harus hidup mengikuti petunjuk dan perintah Tuhan. Yakni salah satu contohnya, jangan sampai melupakan Tuhan dalam hidup ini. Sebab akibatnya bisa fatal. Hidup umat akan binasa, menjadi tidak berarti, tidak bernilai, tidak bermanfaat, dan tidak berguna. Karena itu dengan jelas kita melihat dalam bagian bacaan firman kita di hari ini. Musa memberi petunjuk kepada umat Tuhan. Kita melihat dalam ungkapan ayatnya yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Umat diajak untuk berhati-hati supaya jangan melupakan Tuhan, supaya umat harus berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Itu berarti umat harus fokus ke Tuhan, arahkan hidup ke Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan melakukan segala petunjuk Tuhan. Sehingga umat tidak akan jatuh pada perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan ke Tuhan. Umat tidak menjadi tinggi hati, tidak menjadi sombong, tidak berbangga diri dengan berbagai keberhasilan, kesuksesan, kejayaan yang dimiliki. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan di hari ini mengajarkan saya dan saudara-saudara sekalian, ketika kita memulaikan perjalanan hidup di tahun yang baru ini, tahun anugerah Tuhan, mari bersama-sama kita arahkan hidup kita ke Tuhan. Kita mau fokus ke Tuhan. Kita pusatkan hidup ini ke dalam tangan kasih Tuhan, karena Dia sumber berkat dan segala-galanya dalam hidup kita. Kita berupaya tidak akan pernah melupakan Tuhan, ajarannya, peraturannya, dan kehendaknya, sehingga hidup ini dituntun mengalami berbagai keselamatan, keberuntungan, dan kemujuran. Mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang indah dan termulia dalam hidup ini. Dan saat kita menapaki hari-hari hidup kita ke depan, kita berupaya semakin berhati-hati. Kita tidak gegabah, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru saat kita berucap, kita mengambil keputusan, dan saat kita bertindak. Sehingga membuat kita tidak akan pernah salah menata hidup kita di tahun anugerah Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena oleh perkenanan-Mu kami boleh melaksanakan persekutuan ibadah di saat ini. Kami percaya setiap perkataan firman berguna dan bermanfaat dalam hidup kami, menumbuh kembangkan iman percaya kami kepadamu. Firman menuntun dan menata hidup kami semakin berkenan kepadamu. Kami memasrahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Dan Tuhan yang akan mengarahkan kami untuk menikmati berbagai hal yang terindah dan termulia dalam hidup ini. Maka ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah di hari ini. Kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan akan selalu menuntun menyertai kita di perjalanan hidup sepanjang hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.